Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai triple Pythagoras dan jenis segitiga. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan teorema Pythagoras. Contoh, 3, 4, 5. Nah, ketika digambar, 3 dan 4 itu merupakan sisi yang lain, A dan B ya. Kemudian 5, sisi yang terpanjang, yaitu merupakan sisi miringnya. Dan memenuhi teorema Pythagoras. Jadi 3, 4, 5 ini memenuhi teorema Pythagoras. Apakah hanya bilangan 3, 4, 5? Tidak, banyak sekali triple Pythagoras yang bisa kalian cari. Contohnya 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Kalian bisa mencari lagi kelipatan 2 dari triple Pythagoras tipe ini. 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalian juga bisa mencari kelipatan 3, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kalian juga tidak berhenti di kelipatan 3, bisa mencari kelipatan 5, kelipatan 7, dan lain sebagainya. Jadi, 3 bilangan asli yang memenuhi triple Pythagoras itu banyak sekali. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis segitiga. Kalian mengetahui bahwa jenis segitiga itu ada segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Nah, apa hubungannya dengan teorema Pythagoras? Kita perhatikan tabel berikut ya. Disajikan ada 10 segitiga di mana sudah ada jenis-jenisnya. Ada siku-siku, tumpul, lancip. Kemudian disajikan juga nilai masing-masing C kuadratnya dan jumlah kedua sisi yang lain. Jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Nah, yang pertama siku-siku dulu. Karena kita sudah belajar teorema Pythagoras, siku-sikunya dilihat nih, C kuadratnya bernilai 100, A kuadrat tambah B kuadratnya bernilai 100 juga. Artinya memenuhi teorema Pythagoras, dan itu disebut segitiga siku-siku. Bagaimana dengan segitiga tumpul? Kita perhatikan nilai C kuadrat dan A kuadrat plus B kuadratnya. 36 untuk C kuadratnya, A kuadrat plus B kuadratnya 25. Nah, kita lihat nih. 36, 25. Berarti C kuadratnya lebih dari 20 A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, jenis segitiga tumpul itu apabila C kuadratnya lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Bagaimana dengan segitiga lancip? Tentu saja, kebalikan dari segitiga tumpul. Nilai C kuadratnya akan bernilai kurang dari nilai A kuadrat plus B kuadrat. Bisa diperhatikan pada tabel. Nah, bagaimana untuk contoh soal pengaplikasian jenis segitiga ini? Contohnya, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 25 cm, 38, dan 17 cm. Apakah segitiga tersebut termasuk segitiga siku-siku? Kita bisa melihat bahwa yang paling panjang di sini adalah 38 cm. Itu merupakan hipotenusa atau sisi miring, di mana kita simbolkan di sini C. Berarti kita bisa mencari C kuadrat sama dengan 1444. Dan kita bisa mencari A kuadrat tambah B kuadrat. 25 kuadrat tambah 17 kuadrat sama dengan 625 tambah 289 sama dengan 914. Dari sini kita bandingkan C kuadrat dan A kuadrat tambah B kuadrat. Ternyata C kuadratnya lebih besar atau lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat materi tadi, jika lebih dari, segitiganya adalah segitiga tumpul. Jadi, segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga tumpul. Nah, untuk latihan soal kalian, silahkan cari manakah di antara kelompok berikut yang membentuk segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul. Jadi, A ini termasuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul ya. Dan seterusnya sampai G. Selamat mencoba.